Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya, Ibu Merlin Marsi Teresia Tela dalam video pembelajaran agama Katolik kelas 8. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan kalian semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Sebelum itu anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami, agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama, demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Baik anak-anak, mari kita mendalami pengalaman melaksanakan tugas sebagai utusan. Nah, salah satu contoh adalah salah satu murid Yesus yang bernama Simon orang Zelot, di mana menjadi murid. Berikut 5 fakta menarik mengenai Simon orang Zelot. Pertama, arti nama Zelot. Simon orang Zelot lahir di kota Kana, provinsi Galilea pada abad pertama Masehi. Kata Zelot diturunkan dari bahasa Ibrani Kana yang berarti orang yang tekun. Selain itu, kata Zelot juga berarti kota Kana atau daerah Kanaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata Zelot berarti orang yang sangat rajin, giat, dan sangat bersemangat. Zelot juga merupakan sebutan untuk sebuah kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Simon orang Zelot adalah bagian dari kelompok itu. Ia ditempa dan dididik oleh Yudas dari Gamala di Galilea. Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Kelompok Zelot adalah pengikut teokrasi yang murni, religius, dan fanatik. Kelompok ini mendidik para anggotanya untuk berani mati demi kemandirian dan kemajuan bangsa dan agama Yahudi, dan sangat merendahkan orang Romawi yang menjajah mereka. Kedua, perjalanan Simon orang Zelot menjadi murid Yesus. Alkitab tidak menceritakan kapan Simon orang Zelot ini pertama kali diajak bergabung menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi, tradisi menyatakan bahwa Tuhan Yesus memanggilnya pada saat yang sama ketika Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Tadeus. Matius 4 ayat 18-22. Kita juga tidak menemukan banyak hal berhubungan dengan pelayanan Simon orang Zelot ini. Tetapi, semangatnya dalam mengikut Tuhan serta ketaatannya dalam panggilan menjadi murid adalah hal yang penting yang jelas nampak dalam diri Simon orang Zelot. Ketiga, mengubur ambisi karena mengikut Yesus. Simon dan kelompoknya Zelot beberapa kali memberontak sebelum masa Kristus dan juga seringkali dipukul mundur dan pemimpinnya dibunuh oleh pasukan Romawi. Meskipun kelompok pemberontak bersenjata, orang Zelot rupanya sangat kuat dalam pandangan mesianik. Mereka percaya bahwa akan datang Mesias yang akan mengangkat pedang memimpin Israel mengusir seluruh bangsa asing yang menjajah Israel, termasuk kekaisaran Romawi saat itu. Mulanya, Simon melihat ada hal yang sama dari Tuhan Yesus, Sang Mesias yang diyakini akan membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Romawi. Tetapi, pada akhirnya Simon sadar siapa Tuhan Yesus sesungguhnya, dan apa yang sesungguhnya dikerjakan Mesias bagi Israel dan bagi dunia. Simon orang Zelot mengubur ambisi, visi, mimpi, dan cita-cita duniawinya untuk tunduk kepada kehendak Kristus bagi dunia. Keempat, lokasi pelayanan Simon orang Zelot. Menurut sumber tradisi gereja Koptik Mesir, bahwa Simon orang Zelot pernah mengabarkan Injil di Mesir, Afrika, Britania, dan Persia. Sedangkan menurut Nicephorus dari Konstantinopel 758-828 Masehi menuliskan bahwa Simon yang lahir di Kana, Galilea, yang juga disebut Zelot, setelah menerima Roh Kudus dari sorga, mengadakan perjalanan dari Mesir ke Afrika, lalu Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama dia ajarkan juga di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania. Kelima, kematian Simon orang Zelot.
Alkitab tidak membahas seperti apa kematian Simon orang Zelot. Namun kuat dugaan bahwa Simon orang Zelot dan Tadeus, murid Yesus lainnya, keduanya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mereka dirajam batu, digergaji, lalu dibunuh dengan pedang di Persia. Diperkirakan Simon menjadi martir antara tahun 65 sampai 107 Masehi. Nah, itulah beberapa fakta Alkitab mengenai Simon orang Zelot. Nah, anak-anak yang baik, tadi kita sudah menyaksikan sosok Simon orang Zelot, ya, yang menjadi murid Yesus. Ya, dia adalah salah satu dari kelompok yang menantikan kedatangan Mesias untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ataupun dari jajahan-jajahan bangsa lain. Dan karena ketertarikannya, panggilannya akan Yesus Kristus, maka dia dengan hati ingin bergabung dengan Yesus. Ya. Nah, mari kita mendalami makna tugas perutusan murid Yesus, ya, berdasarkan Injil Lukas dan Injil Matius, ya, di mana Yesus mengutus 70 murid dan perintah memberitakan Injil. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Nah, tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung resiko besar. Kenapa? Ya, akan banyak tantangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Namun, Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Artinya, Ia akan selalu menjaga dan menolong kita. Yesus juga memperingatkan kita supaya jangan takut. Ya. Ingat, walaupun Yesus waktu itu, ya, wafat di kayu salib, ya, sebelum itu dia menjanjikan kepada para murid seorang penolong bagi mereka. Dan penolong itu dimaksudkan adalah Roh Kudus. Nah, ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan, ya, untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita menjadi murid Kristus itu saat kita dibaptis. Nah, misalnya apa yang harus kita lakukan, ya, di dalam kita mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus? Ya, contoh, ya, kita bisa aktif di lingkungan atau di paroki, ya. Misalnya menjadi misdinar atau putra-putri altar, bisa menjadi anggota KOR, dirijen, ya, sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Bisa juga menjadi lektor, pemazmur, ya, aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional, lalu aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah, ya. Dan masih banyak lagi. Kita mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Walaupun misalnya dalam masa pandemi ini, ya, kita kalau tidak memungkinkan, kita dapat mengikutinya secara online. Nah, kita juga bisa menjadi pendamping sekolah minggu misalnya, atau bina iman di sekolah, ya. Terlibat secara aktif dalam karya pelayanan sosial, ya. Mengunjungi panti asuhan atau panti werda atau yang lainnya. Kita juga dapat mengumpulkan dana atau barang, materi, ya, material untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, ya. Misalnya membantu memberikan masker seperti itu, ya. Kemudian membagikan hand sanitizer, ya. Lalu kemudian kita bisa mengunjungi teman yang sakit. Ya, kalau misalnya dalam masa pandemi ini tidak memungkinkan,
kita bisa mendoakannya secara online ya, dengan virtual misalnya, ataupun ya kita mendoakan secara khusus. Kemudian membimbing teman yang kurang mampu dalam memahami materi pelajaran. Misalnya ya, saat kita belajar bersama di sekolah ya, ataupun pada saat sekarang ya, di masa pembelajaran jarak jauh ya, kalau ada teman yang bertanya, mari kita bantu. Dan masih banyak lagi. Yang pasti anak-anak, kita berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Misalnya narkotika, narkoba ya, obat-obatan terlarang, pornografi, tawuran, bullying ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang baik, semoga pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah ya, contoh dari murid Yesus, salah satunya Simon orang Zelot. Dengan tentunya menjadi murid Yesus ya, menjadi utusan mewartakan Kristus, dengan mulai dari diri kita, dari keluarga kita ya, mulai dari hal-hal kecil. Mari kita diam sejenak, kita merefleksikan apa yang menjadi maksud dari tugas perutusan kita. Sungguh merupakan kebanggaan bagi kita bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi utusannya, mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Kita dapat mulai hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Mari kita merefleksikan hidup kita selama ini. Apakah hidup kita sudah menggambarkan seorang yang diutus untuk menyampaikan kabar yang menyelamatkan? Apakah kehadiranku membawa damai bagi sesama? Bagi mama? Bagi papa? Bagi oma? Bagi opa? Bagi kakak atau bagi adik? Apakah aku berani membela kebenaran? Apakah aku akan berdiam diri melihat ketidakadilan? Apakah aku akan selalu rajin belajar? Apakah aku mau terlibat dalam kehidupan menggereja? Dalam suasana hening ini, silakan kalian menuliskan hasil refleksimu dalam buku catatan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatan. Bimbinglah dan dampingilah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga video pembelajaran dengan materi ini dapat bermanfaat bagi kamu dan dapat berguna bagi kehidupan iman kamu selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran video agama Katolik selanjutnya. Terima kasih.